warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman diaspora di mana saja berada, baik Amerika ataupun di Indonesia, saat ini saya bersama Ustadz Rasul. Terima kasih Pak Tani. Ini Ustadz Rasul, saya sangat senang sekali ya. Ustadz Rasul itu bisa datang ke Amerika ya. Itu boleh cerita nggak? Ini kan Ustadz ini sekarang ini menjadi imam di Masjid Al-Falah ya. Boleh nggak cerita sejarahnya di Indonesia itu bagaimana supaya bisa menginspirasi teman-teman nih. Terus juga perkenalan dulu lah gitu loh kepada teman-teman diaspora. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih Pak Tani, sangat mengapresiasi sekali atas kesempatannya. Untuk saya bisa sampai ke tahap sini sebenarnya secara jalur itu lewat relasi aja Pak Tani. Oh, relasi. Lewat network. Wah, kembali lagi network jaringan. Terus. Jadi Pak Tani nggak ada yang kayak seleksi ini nggak ada seleksi. Atau persiapan ini dan itu tidak. Oke. Tapi emang pure jalur pertemanan. Jadi pertemanan ya, luar biasa ya. Saya mau menyampaikan ke teman-teman sekalian, tiap ketemu sama orang tuh pastikan tiap pertemuannya tuh kita kasih kesan yang baik untuk orang lain karena kita tidak tahu di keesokan harinya. Betul. Dia butuh sesuatu yang terlintas di pikirannya adalah kita. Oke. Jadi mungkin ya, jadi kebetulan teman saya yang ajak saya ke sini itu namanya Roshid. Ustadz Roshid. Mungkin ada satu hal yang saya lakukan untuk Roshid ketika Roshid butuh imam yang di pikirannya langsung saya. Padahal Roshid kan banyak temannya Kori, banyak teman yang lebih hebat. Dari sekian banyak temannya Pak, kenapa saya yang dipilih? Alhamdulillah. Ini tentunya mungkin karena hal-hal kecil yang kita lakukan pada saat kita ketemu berkesan menurut Roshid, artinya kita terpanggil untuk bisa sampai ke sini. Jadi pure jalur pertemanan. Pure jalur pertemanan. Iya, jalur pertemanan. Terus untuk melangkah ke sini itu mudah? Daftarnya langsung gimana? Pada saat di chat sama Roshid, kamu mau nggak imam di Amerika? Ini nggak mungkin ini Mas. Pada saat ditanya, aku molor tuh. Aku nggak urus visa dan lain sebagainya. Tapi ini kan kesempatan ini datang, aku merinding ini. Kalau cerita masalah kayak gini, Pak, soalnya kayak kalau dipikir-pikir itu nggak mungkin karena kalau kita jujur sama skill kita, potensi kita kayak nggak mungkin ya, apa yang kita capai hari ini kan. Tapi itu keterlibatannya Allah, sesuatu hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi setelah aku pikir momen ini mahal ini, jadi langsung aku cari tahu gimana urus visa. Aku langsung follow up, langsung urus persyaratan visanya dan lain sebagainya, cari tahu tabungan dan lain sebagainya berapa yang diperlukan. Udah sampai di tahap ternyata harus ke Surabaya karena jadwal yang tersedia wawancara di Jakarta udah tidak ada. Tidak ada. Oke, jadi ke Jakarta. Deadline harus kesininya tuh udah mau. Jadi aku makin kayak semangat untuk kejar. Jadi aku sampai ke Surabaya untuk wawancara. Yang berakhir akhirnya wawancara juga lancar ya, karena prosedurnya juga udah lengkap ya. Iya. Setelah sampai di Amerika itu menjadi imam ya. Kita ketahui bahwa Ustadz Rasul ini masih muda banget belia ya. Istilahnya untuk ukuran saya setengahnya nih kan. Itu kesan yang pertama datang ke Amerika itu bagaimana? Terus langsung ke Masjid Al-Falah ini. Saya kan pada saat tiba di Amerika seminggu Pak di New York. Seminggu, Kayak hidup di film Pak Tani. Karena kan anak muda tuh biasa nonton film-film Spider-Man dan lain sebagainya. Film Spider-Man lokasi syutingnya kan di New York. Kita tuh pada saat tiba di New York benar-benar kayak ini mimpi masa kecilku Pak Tani. View-nya yang kita cari-cari nih selama di film, ternyata kita ada sekarang di kota ini. Jadi sampai seminggu di sini, balik ke Pili, nah di situ tuh beda. Beda ya. Kotaan yang kita lihat. Udah bisa langsung ke sini. Nah, sekarang kembali lagi ke Indonesia. Background daripada Ustadz, apalagi menjadi imam tuh kan untuk ukuran saya itu tidak mudah. Ahli agama segala, apalagi di sini kan multicultural, Nah di Indonesia itu sebelumnya itu di mana sih sebenarnya Ustadz itu menjadi imamnya atau bagaimana gitu ceritanya gitu? Teman-teman, jadi saya itu pengalaman imam di Indonesia mulai dari kelas 1 SMA. 1 SMA, betul? Kelas 1 SMA itu di Malawa, Maros. Kelas 2 di perbatasan Maros, Makassar. Makassar terus? Kelas 3 udah terbang keluar kota Jayapura. Di Jayapura, Aku naik pesawat karena Quran. Masya Allah, naik pesawat karena Al-Quran. Terus sampai ke Jakarta bagaimana ceritanya tuh? Setelah dari Jayapura, pulang dari situ lulus SMA, daftar kuliah sambil imam lagi di Makassar. Setelah lulus kuliah ke Jakarta.
Oke. Jakarta ada namanya Masjid Jami Aisyah Ghani, alhamdulillah dikasih kesempatan imam Wow. di situ setahun. Heeh. Dari situlah karena saya imam di situ, kebetulan karir saya juga di konten kreator ada. Oh, sebentar dulu, konten kreator, bener. Konten kreator namanya apa? Biar teman-teman sekalian bisa tahu dan bisa mengikuti apa konten Ya. namanya. Jadi teman-teman kalau mau ikuti di Instagram namanya Rasul Amin _ Oke. Kalau di TikTok itu Kak Rasul. Itu apa tentang apa? Tentang Quran, tidak jauh. Al-Quran tidak jauh dari Al-Quran. Nah, yang mau belajar itu juga anak muda juga semua, milenial. betul. Milenial semua ya. Memang target konten kita untuk anak muda Keren. yang ngerasa belajar terlambat, yang ngerasa tidak punya waktu. Kita ada nih edukasi Quran. Oke. Kamu berapa, lagi sesibuk apapun, kamu bisa sempetin ngaji. Keren. Jadi yang di Indonesia sudah mengalir ya. Iya. Nah, sekarang yang di Amerika setelah sampai di sini itu kesan bagaimana, terus adaptasinya dengan lingkungan masyarakat multicultural itu bagaimana, apalagi Ustadz Rosid ini juga menjadi imam hari Jumat ya kan, Iya. di mana banyak yang jamaahnya bukan orang Indonesia. Betul. Itu bagaimana? Struggle-nya di sini tuh Pak Tani satu aja Apa? bahasa. Ketika Oke. saya dapat jadwal khotib di situ struggle-nya. Selebihnya tuh kayaknya lebih menantang di Indonesia, Pak. Menantangnya, Iya, oke. karena di sini kita tahu, di sini tuh menurut aku perjuangannya adalah dilatih kreativitas kita, bagaimana dakwah kita bisa masuk pada saat jamaah datang di masjid. Oke. Karena kan sibuk banget nih jamaah. Oh, Bagaimana pada saat dia datang kita bisa kasih impact, kita bisa kasih sharing-sharing seputar agama Islam dan lain sebagainya. Wah, luar biasa, sangat menginspirasi banget. Dan saya beberapa kali mengikuti sholat Jumat itu, untuk saya benar-benar banyak menggugah ya. Apalagi juga bahasa Inggrisnya juga dibilang tadinya struggle, ya lancar juga kan saya liatin loh. Makasih, Pak Tani. Ada videonya loh gitu. Oke. Setelah itu bagaimana terusin kayak tadi gitu Mas ya? Tapi faktanya Pak Tani tiap kali dapat jadwal khotib aku itu emang dalam semalam aku latih tiap kata gimana cara penyebutannya dari aplikasi yang aku beli. $100 harganya Pak Tani kalau Oke. aku beli. Oke. Jadi tiap katanya aku belajar cara penyebutannya gimana, Oke. artinya apa, biar intonasinya tuh nyambung. Dan nyambung dengan multicultural masyarakat yang notabene yang hadir itu zamannya bukan orang Indonesia saja loh. Betul. Dari berbagai negara. Tapi nggak ada problem ya, akhirnya Nggak menyatu. ada problem selama ini. Alhamdulillah. Nah sekarang Ustadz, ini dengan perkembangan di Amerika itu yang disebut bagaimana kan Islam itu kalau dianggap kalau di luar Indonesia itu kan Amerika itu bagaimana? Bukan negara yang liberal, terus juga Ustadz bisa ke sini itu pada saat datang ke Amerika itu kan udah beda kan? Iya, betul. Islam itu kan berkembang juga betul. secara pesat kan? Betul. Nah itu menurut pandangan Ustadz bagaimana? Teman-teman sekalian, jadi meskipun Amerika ini bisa dibilang bukan yang agama yang liberal, Betul. tapi dia benar-benar membebaskan ke masyarakatnya untuk mau agama apapun terserah Terserah kan? dan dijaga Pak Tani. Oh masya Kayak Allah. misal kita sholat nih di pinggir jalan, kalau ada yang ganggu tuh yang bermasalah, yang bakal ditangkap, yang bakal dan sebagainya. Ada problem. Iya, selama Oke. kita tidak merugikan orang lain, ibadah kita tidak merugikan orang-orang sekitar, ya tidak apa-apa. Wah, alhamdulillah itulah Iya, namanya sholat di mana aja yang penting kita niat itu Iya. bisa ya. Betul. Oke, alhamdulillah. Yang aku lihat ya Pak Tani, beberapa ajaran agama Islam ada di orang-orang Amerika ini, bukan hanya Muslim saja, kayak ketepatan waktu, kayak hormati orang dan lain sebagainya. Di sini semua ada, jadi tidak seburuk yang di media bahwa Amerika itu benci Islam dan lain sebagainya. Kalau teman-teman terjun langsung ke sini, beberapa orang Amerika bakal respect sama orang Islam dan lain Betul, sebagainya. alhamdulillah. Tat, sekarang seiring berjalan Ustadz, berapa lama di sini Tat? Sudah 6 bulan, insya Sudah 6 bulan ya. 3 minggu lagi. 3 minggu lagi akan kembali ke Indonesia. Iya, Dan insya nanti apakah ada rencana kembali ke Amerika lagi, atau memang Ustadz di Indonesia sudah bisa mengembangkan sesuatu hal yang di pikiran Ustadz sudah ada cita-cita yang dicapai? Kalau ngelihat dari potensi aku pribadi, insya Allah mau coba dulu di Indonesia. Oke, Coba dulu alhamdulillah. di Indonesia, kesempatan-kesempatan yang ada. Alhamdulillah, dari pengalaman di sini betul. Betul, Pak. Alhamdulillah. Nah sekarang ngomong-ngomong, Ustadz sudah hampir 6 bulan di Philadelphia ya. Terus untuk masyarakat Indonesia khususnya hubungan antaragama, nih saya cerita nih kan, itu bagaimana? Di Indonesia, Di sini, agama. di sini. Saya lihat hubungan antar dengan habluminanasnya itu bagaimana? Selama kita bawa nama Indonesia, tidak peduli Islam atau Kristen dan lain Betul, sebagainya. Kita bersatu di sini, Pak. Wah, alhamdulillah luar biasa. Nah itulah Iya, betul. teman-teman di rantau itu Iya. rasa perih itu persatuan kesatuan tuh jadi menyatu Betul, ya. betul. Jadi tidak ada sekat-sekat ya. Betul, Pak Tani. Kalau di Indonesia sebutannya lah Bhinneka Tunggal Bhinneka Ika. Tunggal Ika. Ya kan, jadi kita tetap menyatu walaupun beda-beda agama, tapi Iya, tetap
Indonesia. Betul, Pak. Oke. Itu bisa saya lihat ketika bazar, Pak Tani. Jadi Oke. saling bantu. Kalau misal komunitas Kristen yang buat, orang Indonesia bisa buka tenan di sana. Kalau komunitas Muslim yang buat, orang-orang non Muslim juga bisa ikut. Alhamdulillah, luar Jadi biasa. kelihatan banget pada saat ada event-event di situ persatuannya kentara Ya, banget. luar biasa, Tat. Nah, sekarang ngomong-ngomong, Ustadz ya, Ustadz kan jamaah Al-Falah, pesan-pesan untuk jamaah atau gimana sih? Karena kalau Ustadz nanti ke Indonesia juga kita merasa kehilangan juga kan. Iya, iya. Apalagi Ustadz nih dia udah banyak dianggap sebagai anak loh gitu loh. Malah kadang-kadang wah calon mantu gitu. Jujur Pak Tani, bakal sedih juga kalau udah tinggalin Al-Falah karena ada banyak bunda-bunda yang menganggap saya anak, ya, selalu bawa makanan untuk saya sehari-hari itu bunda-bunda, Masya Allah. Dan so far semua jamaah itu ya lagi-lagi kalau misal kita sesama perantau kayak saudara di sini Pak Tani. Gitu ya. Jadi Saling itu ya, persaudaraan erat sekali ya. Iya, betul, Oke. betul, Pak Tani. Dan untuk makanan gimana? Gak khawatir kan? Aku kalau ditanya Pak Tani rindu Indonesia atau tidak, mungkin rindu keluarga aja. Makanan. Oke. Di sini semua Indonesia Pak Tani. Di sini makanan dibilang lagi-lagi kuliner ada semuanya. Jadi Ustadz Robik ini juga makan ya apa yang pengen ya insya Allah ada. Apalagi malam Jumat kita sering ngadain acara kan. Betul, Pak Tani. Dan para jamaah itu urun rembuk ya. Betul. Itu nyumbang atau apa makan-makanan Indonesia ada ya. Oke. Sekarang terakhir Ustadz Rosil, pesan-pesan untuk generasi muda baik di Amerika atau di Indonesia itu bagaimana supaya kita tuh sebagai bangsa yang besar gitu. Jadi jangan dianggap menjadi bangsa yang kecil gitu. Itu spirit itu gimana? Kalau pesan saya Pak Tani, Ya. kendalikan pikiran Pak Tani. Oh, Karena kendalikan apa yang pikiran. kita dapat, apa yang kita pikirkan Pak Tani. Apa yang kita dapat, apa yang kita pikirkan. Apa yang kita Oke. pikirkan. Setelah itu? Apa yang aku pikirkan hari ini bakal aku dapat di beberapa hari ke depan. Wow, itu suatu cita-cita Iya, ya. betul, Pak Tani. Mimpi, dream come true. Dream come Cia, bahasa Indonesia, dream come true, keren. Ada beberapa momen Pak Tani yang menurutku kalau hal ini dicapai lewat perjuanganku atau aksiku itu nggak mungkin, tapi lewat prasangka baik itu jadi mungkin. Nah, prasangka baik. Lewat prasangka baik. Selalu berpikir positif. Betul, betul. Nah, itu luar biasa. Jadi kita tuh hal-hal yang negatif kita tinggalkan ya. Betul Pak Tani. Intinya kalau bergaul kepada orang-orang yang positif. Nah, jadi kalau kita bergaul dengan orang negatif, berarti pikiran kita akan dikendalikan oleh Betul, betul. hal-hal yang negatif kan? Betul, Pak Tani. Nah, terima kasih Tat. Luar biasa. Ada tambahan lagi Tat? Ada tambahan lagi Pak Tani. Jadi untuk jadi prasangka baik itu kan ini sederhana sebenarnya, tapi untuk praktiknya agak susah Pak Tani. Oke, Kita sebagai umat Islam percaya nama-namanya Allah yang Betul. kayak Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijaksana. Ketika kita percaya ini, maka perasaan untuk bisa prasangka baik itu semakin kuat. Betul. Karena kita percaya bahwa kan Allah Maha Kuasa atas segalanya. Jadi, mau mimpi ke sini itu bisa jadi mungkin karena Insya Allah. kita tanya yang Maha Kuasa. Ya. Mau imam ke Amerika itu bukan hal yang tidak mungkin karena kita libatin yang Maha Kuasa. Amin, amin. Mau kemanapun, mau cita-cita apapun, selama prasangka baik saja dan kasih usaha yang terbaik, udah. Luar biasa. Iya, Pak Tani. Ini sangat menginspirasi. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى Sebenarnya Ustadz Rasul atas kesempatan bisa podcast bersama. Terima kasih Mudah-mudahan juga, Pak tetap Tani. sukses dan Insya tetap Allah, Pak Tani. maju terus pantang mundur. Tetap stay tune terus di liputan-liputan Kabar Amerika TV ataupun Sar Seville Official. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekali merdeka tetap merdeka. Masya Allah.